orang beda-beda. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kalau sudah diberikan rukhsah, terima itu. Karena Allah tidak mau itu meninggalkan generasi lemah. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Hendaklah khawatir orang-orang meninggalkan generasi lemah di antara mereka. Takutlah meninggalkan generasi lemah itu. Ya, sebenarnya ayat ini berkenan dengan waris. Dalam An-Nisa kan dia itu. Tapi bisa nggak dikaitkan dengan masalah lemah dalam hal fisik? Bisa, karena al-ibrah bi umumil la bi khususis sabab. Ya, ungkapan itu menunjuk kepada keumuman lafal, bukan karena kekhususan sebab. Bisa jadi ayat ini berkenan dengan kekhususan sebab. Ada sebab tertentu yang menyebabkan ayat ini turun. Tetapi ungkapannya kan umum. Ya, ungkapannya umum. Sehingga jangan kamu biarkan anakmu dalam kondisi kurang gizi, sehingga anakmu menjadi kecil, susah bertumbuh, stunting. Ya. Gitu ya. Nah, makanya udah tinggalkan puasa, bayarnya fidyah. Tidak disuruh membayar pada saat, karena kalau itu berlanjut yang menyusui. Ya, fa fidyatum ta'amu miskin. Bayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin. Ya, berapa itu jumlahnya? Ya, satu sok 0,6 kilogram. Kalau sekarang bulan ini, tahun ini puasanya ada 30 hari, 2 Mei sampai 2 Mei kan, 2 April sampai 2 Mei 30 hari, maka 0,6 kali 30 18 kilogram. Itu sudah lebih, itu sudah lebih 18 kilogram. Dibayar kapan? Ya, lebih cepat lebih baik. Di pertengahan boleh, di akhir boleh. Ya, 18 kilogram. Gitu ya. Nah, jadi gitu caranya diinikan. Nah, jadi ada, kalau tidak bisa mengerjakan 4 rakaat, ya 2 rakaat, ya. Kalau tidak bisa berpuasa pada hari ini, ya ganti pada hari yang lain. Kalau tidak bisa berdiri, ya duduk sholatnya. Kalau tidak bisa duduk, ya berbaring, ya. Jadi banyaklah. Tidak ada Islam itu karena dia diciptakan oleh Allah, syariatnya dari yang mencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijak dan maha mengetahui, maka tidak ada itu syariat yang memberatkan bagi makhluk. Enggak ada. Selalu ada solusi. Yang wajib naik haji itu siapa? Man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan fisik, yang punya kemampuan harta, yang sehat. Itu kalau Anda tidak punya kemampuan itu, Anda tidak wajib berpuasa, berhaji. Ya, tidak wajib berhaji. Kan mudah kan? Ya, Islam itu mudah, tapi jangan juga dimudah-mudahkan. Saya kira ini kita buka tanya jawab. Monggo. Silakan dibuka sesi tanya jawab ibu-ibu yang mau bertanya. 1, 2, monggo langsung. Bu Happy langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu orang tarawih sudah dalam kondisi lemah sakit? Untuk pembayaran fidyah yang benar itu yang seperti apa, Ustaz? Ini tadi dibicarakan bahwa untuk membayarnya harus sak atau 0,6. Apakah hitungannya itu dalam 1 bulan cukup 0,6 kali 30 hari? Itu kan berupa beras ya. Iya, makanan pokok yang kita makan. Cukup itu saja atau kita menghitung lauknya? Yang seperti apa kalau dalam bentuk uang itu kira-kira berapa? Gitu loh jelasnya biar kami bisa benar-benar melaksanakannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya. Orang tua yang tidak mungkin lagi dia berpuasa, itu maka bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun. Jadi yang tidak mampu, tidak sanggup untuk berpuasa sebagaimana mestinya. Dan itu kan terus menerus.
ya bayarkan fidyah 0,6 kilogram itu sudah cukup. Ya, kalau mau dalam matengan ya pakailah lauk, ya. Itu tambahan kebaikan. Ya, pakai ayam 1/1/4. Wah, itu lebih membahagiakan. Ya, dipantas-pantas aja lah. Tapi minimalnya makanan pokok dalam kondisi mentah juga enggak masalah, karena itu kan memang makanan pokok yang biasa kita makan. Ya. Jadi itu. Apalagi tadi pertanyaannya, Bu? Sudah. Oke. Masih adakah yang mau bertanya? Monggo satu pertanyaan lagi. Monggo. Sudah selesai. Oh, menjelaskan. Oh iya, sudah tarhiman. Ya, itu 5 menit sebelum azan. Oke, 5 menit sebelum azan. Ada tambahan saya ya, mungkin dalam sholat malam ya. Ini mungkin agak berbeda ya dengan yang dulu saya sampaikan di buku saya itu. Sekalian aja saya ralat. Doa zikir setelah sholat witir. Subhanal malikil kudus berapa kali? 3 kali. Terus lanjutannya apa? Rabbil malaikati warruh. Ada yang subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh? Baik. Ada yang subuhun kudus Rabbul malaikati warruh? Sama, enggak, beda. Ada Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Beda ya. Saya sampaikan. Dalam penelitian saya terakhir, disertasi doktor saya nih, ya sekaligus mengoreksi buku yang saya pernah tulis. Yang sunnah adalah Subhanal Malikil Kudus 3 kali, yang bacaan ketiga dipanjangkan dan agak dikeraskan dari yang sebelumnya. Setelah itu tambahan doa zikir Rabbil Malaikati Warruh itu hadisnya sangat lemah, dhaif jiddan, ya sangat lemah, sehingga saya tidak pakai lagi. Lemahnya bagaimana? Ya semua hadis itu melalui periwayat Isa bin Yunus. Isa bin Yunus tidak ketemu sama guru yang disebutkan dalam sana. Ya, baik itu Fitr bin Khalifah ataupun Sa'id bin Abi Arubah atau Sa'id bin Mihran. Itu tidak ketemu. Sa'id bin Mihran juga tidak ketemu sama Qatadah. Yang atasnya juga Isa bin Yunus tidak ketemu juga sama Zubaid namanya. Akhirnya intinya terputus, tidak nyambung. Ya. Nah, apalagi kalau sanad yang panjang, itu ada namanya Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'as, itu pemalsu hadis ternyata. Jadi termasuk hadis palsu kalau yang panjang. Jadi cukuplah 3 kali. Terus bagaimana dengan Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh? Hasil penelitian saya di buku ini juga sudah masih tercantum, tidak ada sumber hadisnya sama sekali. Ya, Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Terus bagaimana dengan Subuhun Kudus Rabbul Malaikat Warruh? Itu sebenarnya doa sujud atau doa ruku. Bukan doa setelah sholat witir. Terus bagaimana dengan bacaan di sela-sela taraweh? Fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Itu semuanya tidak ada hadisnya sama sekali. Hadis palsunya juga tidak ada. Jadi udahlah, tidak usah mengucapkan itu. Ya, penyebutan khalifah, al-khalifatul ula Abu Bakar As-Siddiq, al-khalifatus tsani Umar bin Khattab, al-khalifatus salisah Utsman bin Affan, kira-kira mungkin enggak disebutkan Nabi? Tidak mungkin kan? Itu kan belum dilantik jadi khalifah kan? Iya, belum. Nabi SAW belum melantik kok malah menyebutkan itu. Jadi begini, ibadah ini menuntut kesesuaian. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu aja. Kalau ada tuntunannya kita lakukan, tidak ada tuntunannya jangan kita lakukan. Ada tuntunannya tapi berbeda-beda orang dalam memahami. Tidak ada masalah. Yang penting masih ada dasar Quran dan hadisnya yang makbul. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan ini bagi kita sebagai benar-benar bulan yang penuh ampunan. Kita beroleh barokah. Ada hadis Nabi, Jibril berdoa, Syaki Abdul adraka Ramadan fansalha minhu ya walam yughfar fi. Jadi apa? Celakalah seorang hamba yang ketika dia menjumpai Ramadan, dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa beroleh ampunan. Bapak Ibu, ini bulan penuh ampunan. Maksimalkan untuk mendapatkan ampunan, menumpuk-numpuk pahala kebaikan. Ya, kita tidak tahu apakah surga langsung ataukah
mampir di neraka lebih dahulu. Naudzubillah min dzalik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Syakir Jamaluddin, yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil intisari dari apa yang beliau sampaikan. Amin. Ada dua pengumuman. Yang pertama, bahwasanya untuk Sabtu ke depan itu kalau tidak ada perubahan, Sabtu depan adalah puasa hari pertama. Kajian rumah dakwah tetap terselenggara, tidak ada libur selama puasa. Untuk Sabtu yang akan datang, narasumber adalah pelatihan sholat kusuk, yaitu seperti biasa Ustadz Banowo atau Ustadz Boni. Monggo ibu-ibu tetap hadir di kesempatan seperti itu. Terus nanti untuk minggu depannya itu Senin ya, jadi Bu Novri berencana untuk penggantian harinya Senin, tapi nanti Sabtu kita fikskan ya untuk Ustadz atau narasumber-narasumber yang akan dihadirkan untuk mengisi kajian ini. Dan sekali lagi mohon izin berkenan Bapak Nuruddin dan Ibu Novri tidak hadir karena hari ini sedang mengisi di tempat yang lain. Salam dari beliau untuk kita semua jamaah Rumah Dakwah. 12 kurang seperempat, mari kita tutup kajian di kesempatan pagi di hari ini, silaturahmi ini. Saya yang bertugas membawakan acara dari awal sampai akhir. Jika banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja kecil-kecilnya